Semua berawal dari obrolan santai malam minggu di sebuah angkringan sederhana. Kami berlima adalah sahabat lama yang dulu aktif naik gunung. Namun sejak lulus kuliah, kami sibuk dengan hidup masing-masing. Malam itu salah satu dari kami, Bayu, tiba-tiba mengusulkan ide. Naik Lawu weekend ini yuk, nostalgia. Awalnya sih kami ragu-ragu karena waktunya mendadak banget dan tidak semua peralatan kami lengkap. Namun akhirnya kami sepakat dan memutuskan untuk berangkat Sabtu pagi melalui jalur Cemoro Sewu. Kami tiba di base camp sekitar jam 7 pagi dan langsung mengurus simaksi. Cuaca pagi itu cerah dan bersahabat. Angin sejuk dan matahari belum terlalu terik. Setelah berdoa, kami memulai pendakian dengan santai. Jalan setapak di Cemoro Sewu memang cukup menanjak. Namun karena sudah sering mendaki, kami tidak terlalu kesulitan. Di pos 2, kami sempat bertemu dengan sekelompok pendaki lain yang baru saja turun. Salah satu dari mereka sempat berkata, "Hati-hati ya, di atas kabutnya lagi aneh." Kami hanya tertawa kecil, menganggap itu sebagai basa-basi khas antar pendaki. Namun, setelah mereka pergi, Fajar, salah satu teman kami, terlihat lebih diam dari biasanya. Ketika sampai di pos 3, kami beristirahat agak lama. Disinilah Fajar mulai mengeluh bahwa ia mendengar suara aneh. Katanya dari semak sebelah kanan terdengar suara seperti orang berbisik. Kami tertawa menggodanya. "Mungkin kamu lapar, jarang naik gunung jadi halu." Tapi ia terlihat resah sekali. Ia lebih sering menunduk dan tidak banyak bicara sampai kami melanjutkan perjalanan. Kabut mulai turun saat kami memasuki pos 4. Padahal hari belum sore. Udara terasa lebih dingin dan lembab dari biasanya. Bayu mengusulkan agar kita bermalam di pos 5 saja, karena kondisi makin gelap dan beberapa dari kami mulai kelelahan. Kami setuju dan mempercepat langkah. Sekitar jam 4 sore kami tiba di pos 5. Tempat ini cukup luas untuk mendirikan 2 tenda. Kami membagi tugas mendirikan tenda, memasak, dan mengambil air dari mata air kecil di bawah. Kabut semakin tebal saat malam mendekat dan suasana di sekitar pos 5 terasa lebih sunyi dari yang kami ingat. Setelah makan malam, kami duduk di depan tenda sambil minum teh hangat. Kami bercerita tentang pengalaman mendaki dulu, sesekali tertawa dan bercanda. Tapi entah kenapa tawa kami seperti tidak nyambung dengan suasana malam itu. Terlalu sunyi dan terlalu sepi. Sampai akhirnya satu persatu mulai masuk ke dalam tenda dan tidur. Sekitar pukul 11 malam aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Awalnya pelan seperti orang berjalan dengan sepatu pelan di tanah basah. Lalu terdengar semakin dekat. Aku pikir ada pendaki lain yang baru datang, tapi tidak terdengar suara manusia. Tidak ada senter, tidak ada suara obrolan, hanya langkah kaki mondar-mandir di luar tenda. Aku membangunkan yang lain dan kami semua mulai mendengarnya. Suara itu mengelilingi tenda perlahan, kadang terhenti di satu titik lalu jalan lagi. Kemudian terdengar suara lain. Suara kuku menggores kain tenda dari luar, perlahan panjang dan menusuk. Kami semua diam, tidak ada yang berani membuka tenda. Tiba-tiba Bayu berteriak kencang. Dia menunjuk ke dinding tenda dan berkata dengan panik, "Itu dia, itu tinggi banget, hitam, dan matanya merah." Kami semua panik dan hanya bisa membacakan doa. Tidak ada yang keluar dari tenda. Kami hanya duduk saling menatap dalam gelap.
Suara kain kemudian terdengar, kali ini seperti suara gamelan dari kejauhan, lembut seperti datang dari lembah. Disusul dengan suara perempuan tertawa pelan. Entah nyata atau hanya halusinasi, tapi semua dari kami mendengarnya. Sekitar jam 2 pagi Bayu kembali berteriak. Matanya kosong, tubuhnya gemetar, dan ia mulai mengucapkan kata-kata yang tidak kami mengerti. Kami mencoba menahan tubuhnya agar tidak meronta. Kami bacakan ayat-ayat yang kami hafal, hingga akhirnya tubuh Bayu melemas dan ia pingsan. Tidak ada dari kami yang bisa tidur lagi. Malam itu kami hanya menunggu pagi sambil berdoa. Semoga matahari segera terbit. Dan saat cahaya mulai muncul, kami perlahan membuka tenda. Udara pagi terasa dingin menusuk dan masih berkabut. Tapi yang paling mengejutkan adalah apa yang kami lihat di tanah. Ada jejak kaki besar mengelilingi tenda kami. Jejaknya jelas dalam dan hanya satu arah. Tidak ada jejak datang, hanya seperti berputar memutari tenda lalu hilang begitu saja. Kami semua terdiam menatap jejak itu tanpa sepatah kata. Kami segera berkemas dan turun secepat mungkin. Bayu belum sepenuhnya sadar dan Fajar masih terlihat pucat. Setiap suara dari balik pohon membuat kami waspada. Dan selama perjalanan turun, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Sejak saat itu tidak ada dari kami yang pernah kembali ke Gunung Lawu. Setiap kali ada yang mengajak naik gunung, kami selalu menolak halus. Karena malam itu kami sadar, di gunung tidak semua yang ada bisa kamu lihat, dan tidak semua yang kamu lihat ingin kamu temui. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.